bermusyawarah, saling mengingatkan bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Adapun yang kali ini dimusyawarahkan adalah usulan Kanjeng Sunan Kalijaga. Silakan Kanjeng Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengusulkan agar adat dan istiadat orang Jawa seperti selamatan, membakar kemenyan, dan bersaji jangan langsung ditentang. Tetapi adat dan istiadat tersebut diberi warna Islami. Menurut saya, kalau hal itu dilakukan, maka akan menimbulkan bid'ah. Karena hal itu tidak ada dalam ajaran Islam. Saya setuju dengan pendapat Kanjeng Sunan Kalijaga. Ajaran agama yang dianut sebelumnya tidak jauh berbeda dengan ajaran agama Islam. Contohnya, orang kaya harus memperhatikan fakir miskin. Dan mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Giri, saya yakin di kemudian hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakannya. Maaf sebelumnya. Seharusnya lah kita mendengarkan apa pendapat guru kita, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kenapa tidak ambil suara terbanyak saja? Saya tidak setuju. Saya setuju. Saya tidak setuju. Saya setuju. Dengan demikian, usulan Kanjeng Sunan Kalijaga diterima. Dengan catatan, Sunan Kalijaga harus menjelaskan lagi soal pendapatnya. Ambil contoh soal kemenyan. Kita membakar kemenyan bukan untuk memanggil arwah orang mati, tetapi hanya untuk menebar bau harum. Karena orang Jawa hanya mengenal kemenyan dan tidak mengenal wewangian. Rasulullah pun suka wewangian, tapi tidak harus kemenyan. Apakah di dalam hadis Rasulullah disebutkan larangan untuk membakar kemenyan sebagai pengharum? Kanjeng Sunan Kalijaga memang suka yang aneh-aneh. Tapi janganlah merendahkan martabat wali dengan memakai baju hitam dan pusam begitu. Di dalam ajaran Islam hanya diwajibkan menutup aurat dan tidak diwajibkan untuk memakai baju putih atau sarung. Tapi kalau bagi saya, dengan memakai baju ini bisa mendekatkan kepada rakyat, buat saya jauh lebih baik. Semua pendapat Sunan Kalijaga bisa dibenarkan. Hendaknya ini menjadi catatan bagi kita. Pertemuan kali ini sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi untuk membahas masalah lainnya di lain waktu. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Kisan? Jangan ikut campur. Siapa kalian berdua? Kami ada urusan dengan penduduk yang membangkang membayar upeti itu. Siapa kami tidaklah penting. Yang penting adalah siapa kalian. Sampai harus diberikan upeti oleh para penduduk desa. Aku Tekuk Penjalin, penguasa wilayah Kaliboyong dan semua di sekitarnya. Maaf Tekuk Penjalin, kau melakukan pemerasan dan itu adalah sebuah kejahatan. Mereka hanya rakyat miskin. Jadi tolong, lepaskanlah mereka. Apa yang bisa kau berikan padaku sebagai gantinya? Emas, benar-benar emas. Setelah kau terima ini, aku minta jangan pernah lagi mengganggu penduduk desa. Jangan ketua, itu palsu, itu sihir. Kurang ajar. Apa benar kau menggunakan sihir? Baiklah, kalau itu kau anggap palsu, apalagi yang kau minta? Aku ingin tongkat kakek itu. Kau menginginkan tongkat guruku. Guruku membutuhkannya untuk menunjuk jalan. Kalijaga, biarkan dia mengambil tongkatku ini. Aku lihat, dia sangat menginginkannya. Setan awas, apa yang kau lakukan dengan tongkat itu? Kau ingin menghinaku? Itu hanya tongkat biasa, Kisana. Guru
Aku saja tidak apa-apa. Tapi, kenapa tongkat itu jadi berat di tanganku? Karena tongkat itu bukan milikmu, dan kau ingin memilikinya. Alah, banyak bacot. Serang mereka! Kenapa berhenti? Itu semua tipuan. Ayo habisi. Sudahlah, tetap berjalan. Biarkan penduduk desa itu kembali ke desanya. Dan kami akan melanjutkan perjalanan kami kembali. Aku ingin coba ilmumu. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sana, jadilah manusia baik. Wih, aku tidak butuh ocehanmu, Pak Tua. Astagfirullah. Dia meludahi Sunan Guru. Ampun. Ampun, saya tidak berani. Silakan, bunuh saya. Bunuh saya. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi, aku sudah meludahi wajah kakek. Itulah masalahnya. Kau telah meludahiku. Itu yang membuat aku marah. Aku tidak boleh membunuh orang dalam keadaan marah. Itu perbuatan dosa. Tapi aku jahat. Aku pantas untuk dibunuh. Tadi sebelum kau meludahiku, dan sebelum aku marah, aku boleh membunuhmu. Karena niatku membunuh untuk memerangi kejahatan. Tapi, setelah kau meludahiku, maka hatiku jadi marah. Padahal dalam agama Islam, melarang umatnya untuk menghukum dalam keadaan marah. Islam? Apa itu Islam? Islam artinya selamat. Kalau kita memeluk agama Islam, kita akan selamat dan berbahagia hidupnya, di dunia maupun di akhirat. Tapi kejahatanku bertumpuk-tumpuk, dan dosaku setinggi gunung. Apakah aku akan selamat kalau kau bersungguh-sungguh? Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Aku bertobat. Aku bertobat. Alhamdulillah. Kenapa tidak kau usir orang-orang itu? Mereka orang-orang yang ingin meminta sedekah pada Kanjeng Adipati. Enak saja. Kalau mereka mau uang, suruh mereka kerja. Hartaku bukan untuk dibagi-bagikan. Usir mereka. Mereka merusak pemandangan. Baik, Kanjeng. Kang Mas sudah kembali. Mau kemana dia, Jeng? Membagikan beras dan makanan di luar sana. Tidak boleh. Bawa masuk. Mereka tidak bisa usaha. Kalau dikasih terus, mereka akan menjadi malas. Tapi Kang Mas... Bawa masuk. Daya, bawa masuk kembali. Kang Mas, tadi ada Ki Ahmad, panitia pembangunan masjid. Beliau meminta dana dari Kang Mas. Kenapa semua orang harus meminta uang padaku? Dia kan bisa mengumpulkan dari orang-orang kaya di Semarang ini, termasuk orang-orang Tiongkok yang kaya raya itu. Bilang pada Ki Ahmad,
Jangan sekali-kali minta uang padaku sebelum semuanya beres. Baik, Kang Mas. Diajak. Aku hendak pergi ke kandang makan dulu. Baik, Kang Mas. Saya akan siapkan makan Kang Mas dulu. Hei, tukang rumput. Sini kamu. Saya Kanjeng Adipati. Dari mana kau dapat rumput segar seperti ini? Dari Bukit Jabalkat, Kanjeng. Ngawur kamu. Bukit Jabalkat itu jauh dari sini. Bagaimana mungkin rumputnya masih segar ketika sampai di sini? Hamba memiliki cara sendiri, Kanjeng. Sok pintar. Nah, ini uangnya. Hei, apa lagi yang kau tunggu? Bawa rumputnya ke kandang. Hamba minta sedekah, Kanjeng. Hamba bukan minta sedekah uang, tapi hamba minta sedekah agar beduk berbunyi di Kadipaten Semarang ini. Omong kosong apa ini? Ambil uang itu dan pergi dari sini. Hamba tidak membutuhkan uang, Kanjeng. Kalau hamba membutuhkan uang dan harta, dengan sekali cangkul, hamba bisa mengeruk emas. Sombong sekali kau kesana. Kalau kau memang bisa mendapatkan emas dalam sekali cangkul, untuk apa kau bersusah payah membawa rumput dari Jabalkat ke sini? Hamba sudah bahagia dengan hidup hamba seperti ini. Coba kau buktikan omonganmu. Kalau kau memang bisa mendapatkan emas dalam sekali cangkul, aku akan berguru padamu. Tapi jika sebaliknya, kau akan kugantung di halaman istana. Maaf, Kanjeng Adipati. Silakan, Kanjeng. Luar biasa. Mimpi pun aku nggak mungkin. Kisanak! 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 Tunggu Kisanak! Kisanak! Jalan sangat cepat sekali. Masih kurangkah bongkahan emasnya, Kanjeng Adipati? Tidak Kisanak. Seperti kataku, aku ingin berguru padamu. Kau ingin berguru apa? Aku ingin memperdalam ajaran Islam. Selama ini, agamaku hanya di mulut saja. Aku tidak pernah sholat, sedekah, dan lainnya. Syaratnya berat, Kanjeng Adipati. Aku tetap akan berguru padamu Kisanak. Baiklah. Pertama, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dirikan masjid dan jemaah Islam di Semarang. Yang kedua, berikan harta kepada yang berhak menerimanya. Karena harta hanya sebagai penghalang cita-cita luhur. Ketiga, bila engkau ingin berguru, maka tinggalkanlah rumahmu. Dan apabila engkau bersungguh-sungguh, maka susulah aku ke Bukit Jabalkat. Di mana letak pastinya Bukit Jabalkat itu? Bukit Jabalkat itu ada di daerah Tembayat. Siapa kau sebenarnya Kisanak? Orang di sini memanggilku Sunan Kalijaga. Ampun Sunan. Kang Mas dari mana saja? Diajang cari kemana-mana tidak ketemu. Para pengawal juga tidak ada yang tahu. Diajang, aku baru saja bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada urusan apa, Kang Mas? Aku akan berguru pada beliau di Bukit Jabalkat. Artinya, aku akan meninggalkan istana. Maksud Kang Mas? Aku akan meletakkan jabatanku sebagai Adipati Semarang. Untuk itu, aku akan mengadakan pertemuan dengan para pejabat kadipaten. Diajeng,
Kamu bisa minta tolong orang untuk memanggil Ki Ahmad. Saya benar-benar belum mengerti maksud Kang Mas. Nanti aku ceritakan semua. Aku ingin bicara dengan Ki Ahmad. Aku ingin biaya pembangunan masjid semua dari aku. Aku juga ingin agar semua orang miskin di kadipaten ini dibagikan harta yang ada di gudang. Saya akan ikut kemanapun Kang Mas pergi, meski harus meninggalkan istana ini, Kang Mas. Ini akan berat, Dejen. Saya tetap ikut Kang Mas. Maaf, Dejen. Ini perjalanan menuntut ilmu. Kanjeng Sunan Kalijaga berpesan agar jangan membawa harta karena akan menjadi penghalang saja. Iya, Kang Mas. Harta atau nyawa? Maaf, Kisana. Saya tidak membawa harta berharga, kecuali nyawa ini. Tapi istri membawa harta. Itu di tongkat bambunya dia sembunyikan. Benarkah, Dejen? Maaf, Kang Mas. Sini bambunya. Jangan! Semua tahu kamu, ha? Ayo, serahkan. Berikan pada kami. Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas kenapa diam saja? Aku ini istrimu, Kang Mas. Dari awal aku sudah bilang, harta hanya akan jadi penghalang tujuan kita. Sudahlah, Dejen. Kita tidak akan kelaparan. Yakinlah. Kenapa tidak dimakan, Diajeng? Saya tidak bisa makan makanan begini, Kang Mas. Kenapa? Ini makanan manusia, bukan binatang. Masalahnya di mana, Diajeng? Aku bisa makan. Cobalah. Kalau Diajeng tidak makan, nanti bisa sakit. Perjalanan kita masih jauh. Rupanya ada orang kaya di sini. Ada yang bisa saya bantu ke sana? Namaku Kisambang Dalan. Aku inginkan harta kalian. Kamu tidak membawa harta ke sana. Tongkatmu pasti isi emas permata. Di mana kau sembunyikan hartamu? Aku tidak membawa harta ke sana. Ayo, Dejen. Kita lanjutkan perjalanan. Aku akan berbuat kasar kalau kau tidak menyerahkan hartamu. Kau memang bengal. Keras kepala seperti domba. Kang Mas, Biar saja, Dejen. Aku inginkan hartamu, Pak Tua. Dejen. Kita sholat dulu. Kepalaku. Kepalaku. Domba. Kepalaku. Ada domba. Aduh. Aduh, Kisanak. Kepalaku jadi domba. Kisanak. Bagaimana ini, Kisanak? Itu karena kesalahanmu sendiri. Kembalikan kepalaku, Kisanak. Aku tidak mau berkepala domba. Aku tidak bisa. Tapi apabila sudah sampai di Bukit Jabalkan, mungkin kau harus minta tolong guruku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau sungguh setia menemani Kisah Manggalan. Kepalaku. Kepalaku kembali. Terima kasih,
Kanjeng Sunan. Kepalaku. Kepalaku. Terima kasih Kanjeng. Sudahlah. Maaf Kanjeng Sunan, di luar ada tamu hendak bertemu Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Siapakah kisanak ini? Aku Begawan Mintos Meru dari Gunung Lawu. Aku dengar di sini ada orang yang bernama Sunan Giri yang ilmunya sangat tinggi. Jadi aku datang ke sini untuk menantangnya. Saya kira itu tidak perlu, Begawan. Apa? Jadi kau menantangku? Silahkan kalau Begawan memaksa. Aku akan pergi ke Gunung Merapi. Tapi kau harus menebaknya. Apa yang akan kukuburkan di sana? Telah mengubur 2 hewan di Gunung Merapi. Hewan apakah itu? Yang Begawan kubur tadi di sana adalah sepasang naga. Kau salah. Kau salah besar Sunan Giri. Yang aku kuburkan adalah 2 ekor angsa. Sebaiknya Begawan kembali ke Gunung Merapi. Sebab yang Begawan kubur adalah bukan 2 angsa. Kalau begitu, mari kita lihat sama-sama ke sana. Kuasa Allah, Begawan. Di manakah Begawan mengubur kedua binatang itu? Bagaimana kau bisa melakukannya? Tidak mungkin. Aku telah mengubur 2 ekor angsa. Saya akan mencoba ilmu yang lain. Saya hanya ingin Begawan mengenal ajaran Islam. Saya tidak ingin memaksa Begawan masuk Islam. Karena itu urusan Begawan dengan Allah. Sesuai janji saya akan berguru pada Sunan Giri. Alhamdulillah. Di mata Allah kita semua ini adalah sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang jelek, ada yang bagus, tapi semuanya sama. Hanya ketakwaan kita yang membedakan. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kanjeng Sunan, Gusti Allah itu seperti apa sih? Kalian juga ingin tahu Gusti Allah itu seperti apa? Iya, Kanjeng Sunan. Kamu yang bertanya. Ayo, maju mendekat. Sini. Loh, kok saya ditampar Kanjeng Sunan?
sakit? Sakit, Kanjeng. Kau tahu seperti apa rupa sakitmu? Tidak, Kanjeng. Itulah jawaban atas pertanyaanmu soal Gusti Allah. Maaf Tuhan, saya mau bertanya, daerah apa ini namanya? Apa yang Kisanak cari dari tempat ini? Saya hendak mencari Sunan Bonang. Ada keperluan apa Kisanak mencarinya? Saya ingin menjajal adu kesaktian dengannya. Tapi sayang, kitab-kitab yang berisi ilmu kesaktian hilang dalam pelayaran saya karena dihantam badai. Oh, begitu ya. Apakah ini kitab-kitab Kisanak yang hilang itu? Oh iya, betul. Ini kitab-kitab ilmu kesaktian saya. Siapakah Kisanak ini? Akulah yang Kisanak cari. Oh, betapa dangkalnya ilmu saya. Maafkan saya Tuan Sunan Bonang. Saya ingin berguru dengan Tuan. Apakah kepercayaan Tuan membolehkan Tuan berguru pada orang Islam? Saya ingin masuk Islam Tuan. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini untuk membicarakan masalah Syekh Siti Jenar. Karena sudah beberapa Jumat ini dia tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Demak. Bahkan santrinya yang mondok di pesantrennya mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali. Kalau Syekh Siti Jenar tidak datang untuk sholat Jumat berjamaah di Masjid Demak, mungkin dia sedang sakit, atau mungkin sedang berhalangan lainnya. Tapi saya kira kita harus yakin dulu, apa benar Syekh Siti Jenar memang sudah meninggalkan sholat, Kanjeng Sunan Giri? Kalau soal itu sudah dipastikan, Syekh Siti Jenar memang sudah mulai menunjukkan sikap aneh dan berbeda cara mengajarkan ajaran Islam di pesantrennya. Maka dari itu, apa yang sudah dilakukan Syekh Siti Jenar bisa membahayakan akidah umat Islam yang baru saja kita bina. Saya berpendapat, sebaiknya Syekh Siti Jenar kita panggil ke Masjid Demak untuk membicarakan soal ini. Sebaiknya memang begitu. Tapi siapa yang harus menyampaikan undangan kepada dia? Karena Syekh Siti Jenar begitu sulit diketahui keberadaannya. Aku mengusulkan seyogyanya Kanjeng Sunan Kalijaga yang memanggil Syekh Siti Jenar. Saya bersedia, Kanjeng Syekh. Wahai santri, di manakah gurumu Syekh Siti Jenar? Kanjeng Pangeran sedang mancing di danau. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan itu mengajar sholat, zikir dan mengaji. Urusan memancing ikan itu urusan orang yang membutuhkan penghasilan dari menjual ikan. Para santriku sudah jauh lebih pintar daripada santri pesantren manapun. Bahkan lebih paham daripada para wali. Aku datang, pertama, untuk silaturahmi. Yang kedua, mengundang Syekh Siti Jenar untuk datang ke persidangan para wali di Masjid Demak. Siapa yang diundang Kanjeng Sunan Kalijaga? Di sini tidak ada Syekh Siti Jenar. Lalu siapa yang ada? Yang ada hanya Allah. Astagfirullahaladzim. Para wali tidak perlu khawatir. Apa yang sudah menjadi ajaran di pesantrenku sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Kalau begitu, Allah dipanggil untuk menghadap ke persidangan para wali. Kanjeng Sunan, Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Baiklah, kalau begitu,
Sudilah kiranya Kanjeng Syekh Siti Jenar dan Allah diundang untuk menghadap di persidangan para wali di Masjid Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wali tidak perlu takut atau khawatir dengan ajaran saya. Dan para wali tidak perlu mempengaruhi saya. Sebab saya tidak mungkin meninggalkan apa yang selama ini saya yakini. Bagi saya hidup mati itu tidaklah berbeda. Gusti dan Kaula itu sama. Allah itu sendiri ya saya. Astagfirullahaladzim. Tidak ada gunanya menjalani syariat tanpa hakikat. Itulah sebabnya Syekh Siti Jenar tidak melaksanakan sholat dan puasa. Apa gunanya sholat? Allah dan Siti Jenar sudah bersatu. Kalau Siti Jenar menyembah Allah, artinya Allah menyembah Allah. Itu ajaran sesat. Jangan mementingkan hakikat, tapi penuhilah syariah agar masjid tidak selalu kosong dari para jamaah. Itu namanya berbuat kesia-siaan. Kalau hidup itu hanya dipergunakan untuk sholat, berarti habis dipergunakan untuk bersopan santun. Itu ilmunya orang bodoh dan kafir. Kalau orang itu betul-betul pasrah, pada hakikatnya adalah persatuan Kaula Gusti. Mau menjadi Allah itu sekendaknya. Buat apa Allah mengerjakan sholat? Astagfirullahaladzim. Sudah jelas bahwa ajaran Syekh Siti Jenar ini menyesatkan. Persis ajaran Al-Halaj dari Baghdad yang berpaham wahdatul wujud, yang menganggap dirinya Allah. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan membahayakan keyakinan umat. Mereka akan terpecah belah. Kanjeng Nabi Muhammad saja yang terkenal dengan kesuciannya tidak pernah meninggalkan sholat, padahal beliau Rasulullah, kekasih Allah. Dan di Baghdad, Al-Halaj yang sepaham dengan Syekh Siti Jenar dihukum mati. Sekarang terserah sidang para wali, terutama kepada Kanjeng Sunan Giri sebagai mufti Tanah Jawa, untuk mengambil keputusan yang terbaik. Hukuman apa sekiranya yang pantas diberikan pada Syekh Siti Jenar? Alhamdulillah. Akhirnya saya mendapat perhatian yang sangat penting di sini. Maaf, sekarang saya harus pergi dulu. Karena saya masih banyak urusan. Berat sekali rasanya memutuskan. Tapi sebaiknya kita beri waktu. Kalau dalam 1 tahun ini dia tidak berubah, maka hukuman yang paling tepat buatnya adalah hukuman mati. Dan Sunan Kudus sebagai panglima di Demak ini, Saya berpendapat alangkah tepatnya kalau Kanjeng Sunan Kalijaga yang mengawasi dan sekaligus menyelesaikan hukuman itu. Dengan segala hormat saya bangga menerima tugas ini. semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terus terang, aku tidak suka kalau harus berhadapan dengan Syekh Siti Jenar. Rasa tidak sukaku ini membuatku berpikir menjadi gelap. Lagi pula orang itu terlalu sulit ditebak ilmunya. Saya juga yakin masih harus banyak belajar untuk menghadapi Syekh Siti Jenar. Tapi aku yakin kalau Kanjeng Sunan Kalijaga akan mampu menghadapinya. Insya Allah. Saya mohon doa dan petunjuk Sunan Kudus. Maafkan yang Sunan, saya ada urusan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah kau yang bernama Sunan Kudus? Iya. Namaku Ki Ageng Kedung. Aku datang mencarimu untuk menantang kesaktianmu.
Untuk apa? Kalau aku bisa membunuhmu, aku jadi terkenal di tanah Jawa ini. merasa congkak karena kau merasa sakti. Aku terima kekalahanku. Alhamdulillah. Kanjeng Sunan, ada undangan dari Ki Ageng Ngerang. Kanjeng Sunan dimohon datang ke Juama. Ada acara apa memang? Selamatan Dewi Roroyono berumur 20 tahun. Romo, ini minumannya Romo. Romo, kenapa sampai jam segini para tamu Romo belum ada yang datang? Sebentar lagi mereka datang. Ingat Roroyono, ini selamatan umurmu yang ke-20 tahun. Akan banyak pemuda yang akan menggodamu. Kamu harus tahu diri dan jaga sikapmu. Baik Romo. Sebenarnya Romo mengadakan selamatan ini untuk mencarikan jodoh buat Kang Bororoyono kan? Kalau kakakmu setuju, apa salahnya? Romo sudah rindu akan menimang cucu. Tapi kan banyak murid Romo yang aneh-aneh. Masih banyak yang muda dan ganteng. Contohnya Raden Umar Said alias Kanjeng Sunan Muria. Oh ya? Ah, sok tahu kamu. Kalian masuk ke dalam. Siapkan untuk nanti malam. Ada tamu pertama yang datang. Baik Romo. Ayo Pujuwati. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Adipati Patakuaran,
Kamu orang yang pertama kali datang. Silahkan. Terima kasih. Itu siapa, Kang Bo? Itu Adipati Patakuara. Serem sekali ya. Pasti orangnya galak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah putriku yang akan kita rayakan malam ini. Kalian mungkin tidak akan percaya kalau putriku Roroyono sudah sebesar ini. Silahkan, layani mereka. Baik, Romo. Ayo. Silakan. Roroyono, kau ibarat bunga sedang mekar. Kau sangat cantik. Maafkan Kanjeng Adipati, jangan ganggu saya sedang sibuk. Kenapa? Sepertinya malam ini aku tidak bisa tidur di Ajeng. Kenapa denganmu di Ajeng? Maaf, saya bilang saya sedang sibuk. Jangan ganggu saya. Roroyono, kau boleh kembali ke dalam. Biarkan yang lain yang melayaninya. Baik, Romo. Pujiwati, kau temani kakakmu di dalam ya. Adipati, ternyata dunia selebar daun kelor. Apa maksudmu, Sunan Kudus? Adipati sudah punya banyak selir, tapi Adipati masih tergoda oleh putri dari guru Adipati sendiri. Itu urusanku. Aku malu, Pujiwati. Semua orang memandang aneh terhadapku. Padahal yang kurang ajar adalah Adipati Patakuara. Sudah, Kang Bo. Tidak usah diambil hati. Adipati kurang ajar itu sudah dapat pelajaran di depan banyak orang tadi. Tapi aku kasihan sama Romo. Untung tadi kamu diam saja. Coba kalau sampai dia bertindak, mungkin bisa ramai tadi. Sudahlah, Kang Bo istirahat saja. Aku akan keluar untuk mengawasi. Pelan-pelan. Ada apa ini? Ada apa, Pujiwati? Tunggu, Romo ini tidak ada, Romo. Dan sudah mencarinya kemana-mana, tapi dia tidak ada. Tenanglah. Kakakmu tidak apa-apa. Maaf, Adipati Patakuara tidak ada di kamarnya. Ya, sudah, kembalilah kamu. Baik. Pujiwati, tenanglah. Biar Romo akan menemui Sunan Kudus dan Sunan Muria. Keterlaluan sekali Adipati Patakuara itu. Berani sekali dia melarikan Roroyono. Yang sudahlah. Tapi bagaimana menurut kalian? Dikejar saja ke Pulau Mandalika. Aku akan mengadakan sayembara saja. Siapa yang bisa membawa lagi putriku, aku akan tikahkan dengan dia. Itu bagus, Ki Ageng. Tapi itu akan menimbulkan perselisihan yang lebih rumit. Bisa saling bunuh di antara murid lainnya, Ki Ageng. Jadi, menurutmu bagaimana? Butuh satu orang saja. Dan aturan yang Ki Ageng katakan tetap berlaku. Menurutmu, siapa yang dapat melaksanakan tugas ini? Adipati itu ilmunya sudah tinggi. Raden Umar Said saja. Kenapa harus saya, Kanjeng Sunan Kudus? Karena menurutku kau mampu. Aku setuju. Berangkatlah, Raden. Aku menunggumu di sini. Baiklah, kalau memang itu perintah guru. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan Mas Umar Said. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kalian ada di sini? Mau kemana tuh, Mas? Aku mau ke Pulau Mandalika, mengambil Dewi Roroyono yang dibawa oleh Adipati Patakuara. Kang Mas disuruh guru ya?
Hadiahnya apa, Kang Mas? Akan dikawinkan dengan Dewi Roroyono. Kalau itu, saya juga mau, Kang Mas. Tapi, kenapa guru tidak memberikan tugas itu pada kita ya? Guru tidak adil ini. Memangnya Kakang berani? Adipati Patakwarak ilmunya sangat hebat. Soal mengalahkan Adipati itu mudah. Tapi masalahnya, guru nggak adil kali ini. Kalau begitu kalian minta saja tugas ini kepada Ki Ageng Ngerang. Mudah kan? Begini saja Kang Mas Said. Bagaimana kalau tugas ini biar kami berdua yang melakukannya? Kalau nanti kami berhasil membawa Dewi Roroyono, Kang Mas tetap berhak mengawininya. Kita cuma ingin membantu saja, Kang Mas. Ini akan menjadi masalah bila Ki Ageng tahu. Kalau di antara kita tidak ada yang bicara, tidak mungkin guru tahu, Kang Mas. Tapi Allah tahu. Ini soal kita, Kang Mas. Lagi pula Bukit Muria kan? Baiklah kalau mau kalian begitu. Terima kasih atas kebaikan kalian. Kakang, menurutku kita akan sulit menghadapi kesaktian Adipati Patakwarak. Kau takut, Gentiri? Bukannya takut, Kakang, tapi hanya khawatir. Kita kan harus memperhitungkan semuanya, Kakang. Menurutmu, kita harus minta bantuan guru Wikulo dan Datu? Nah, itu maksudku, Kakang. Tapi ini akan butuh waktu lama, Gentiri. Sementara Dewi Roroyono tidak bisa menunggu lama. Dia diculik. Adipati itu tukang kawin. Kalau sedikit, bisa sia-sia. Kalau begitu, Kakang langsung saja ke Pulau Mandalika. Biar saya yang menjemput guru di Pulau Seprapat. Menurutku juga begitu. Kau hati-hati, Gentiri. Sebaiknya Gusti Putri makan dulu biar tidak sakit. Aku tidak akan makan sebelum majikan kalian kembalikan aku ke Juana. Waduh, anak manis yang denok dan demplon. Kenapa tidak makan? Nanti kamu sakit. Tidak usah bersedih. Semua ini aku lakukan karena aku sangat tergila-gila kepadamu. Romo pasti akan memberimu pelajaran. Bahkan mungkin akan membunuhmu. Meskipun ayahmu adalah guruku, aku yakin dia tidak akan berani mengambil tindakan. Dan dia mungkin lebih senang kalau kau mau kawin dengan aku. Kalau kau berani menyentuhku, aku bersumpah akan memusuhimu dan keturunanmu. Jangan menyumpah dan mengancam di depanku. Aku ini bukan orang yang baik hati. Kau mengerti? Dasar bodoh. Hei kapal, ngapain kau di sini? Kau mau apa? Hah? Maaf, Kakang Adipati. Ini penting soalnya. Aku dapat tugas dari guru Ki Ageng Ngerang untuk membawa kembali Dewi Roroyono. Dia ada di dalam. Bolehkah aku menemuinya? Aku rasa tidak perlu. Kau sudah banyak istri, Kakang. Jangan banyak bicara. Kalau bisa, kau bunuh aku. Baik.
Aku Lodang Datuk dari Pulau Seprapat, Kang Adipati. Kalian kakak beradik, memang brengsek. Yang brengsek siapa? Yang menculik gadis siapa? Hah, kalau kalian mau mengambil Roroyono, langkai dulu mayatku. Maaf nak Mas Adipati, kita ambil jalan damai saja bagaimana? Percuma pakai kekerasan, ruginya akan lebih banyak. Hentikan kopmamu, Patua. Cepat bawa pergi Roroyono. Baik, Guru. Cepat pergi. Guru! Cepat. Hati-hati, Guru. Sudahlah nak Mas Adipati. Cari saja wanita lain. Dan kami tidak akan ikut campur. Mana Kakang? Beliau langsung pulang ke Pulau Seprapat. Dewi, kau tidak diapa-apakan sama Adipati Patakwara kan? Tidak, Kakang. Kalau kamu sampai disentuh, aku akan sate Adipati gila itu. Oh ya, kamu sudah makan? Sudah sampai di Pulau Mandalika. Aku belum makan, Kakang. Kasihan kamu. Gentiri, kita cari warung makan begitu mendarat. Tapi, cari yang enak ya. Beres, Kakang. Maaf, saya lapar. Tidak apa-apa. Kang, kenapa Kakang memandang Dewi Roroyono seperti itu? Takut kehilangan ya? Sepertinya aku sedang jatuh cinta, Gentiri. Monyet rabies. Kakang sudah gila kali ya? Aku memang tergila-gila padanya. Sumpah, aku jatuh cinta sama Roroyono. Hei, Kang, itu cabai. Rama! Kau sehat, Roroyono? Saya baik-baik saja, Rama. Alhamdulillah. Kami kembalikan Dewi Roroyono seperti semula, Guru. Tapi yang paling berjasa adalah Kakang Kapah. Dia yang telah mengalahkan Adipati Patakwara. Aku tetap saja berterima kasih pada kalian. Meskipun yang aku tugaskan adalah Raden Umar Said. Saya tahu Kang Mas Umar Said sibuk, Guru. Makanya kami ambil alih tugas berat ini. Iya, Guru. Tapi yang berhak untuk mengawini Roroyono tetaplah Raden Umar Said. Peraturannya sudah kalian ketahui kan? Iya, Guru. Sebagai rasa terima kasihku, kuberikan tanah buntar yang luas pada kalian. Tanah itu dulu aku yang membukanya. Sekarang kalian yang berhak untuk menguasai dan mengolahnya. Terima kasih banyak, Guru. Itu sudah lebih dari cukup. Kakang tidak makan. Ini kan sudah malam, Kang. Aku tidak lapar. Kakang kenapa? Aku kepikiran terus soal Dewi Roroyono. Ya ampun, Kakang masih terus memikirkan calon istri orang, Kang. Aku benar-benar jatuh cinta, Gentiri. Kacau, ini benar-benar kacau. Lebih baik Kakang istirahat. Lupakan dia, Kang. Dewi Roroyono itu bukan jodoh Kakang. Dia jodohnya Kang Mas Umar Said. Sudahlah, lebih baik istirahat dan lupakan dia.
Kita mau ke Pulau Seprapat atau mau lihat tanah kita dibuntar? Kakang? Apa? Sudahlah Kakang. Tidak usah memikirkan hal yang aneh-aneh. Jangan mengaturku, Gentiri. Kau tidak mengerti apa yang kurasakan. Jadi sebaiknya kau diam. Maaf Kakang. Bukannya aku tidak tahu. Tapi ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia sebelum jadi kenyataan, Gentiri. Ini urusan sepele hati. Baik kalau begitu. Jangan tanggung-tanggung Kakang. Kenapa Kakang harus menyiksa diri seperti ini? Kalau Kakang benar-benar ingin memperistri Dewi Roroyono, rebut dari tangan Raden Umar Said. Itu namanya tindakan kurang ajar, Gentiri. Daripada Kakang mati kurus kering. Kecuali Kakang mau menerima nasib, atau Kakang mau menurut kata hati. Rebut itu Roroyono. Baiklah kalau menurutmu begitu, Gentiri. Sudah kepala basah, mandi saja sekalian. Biar saya yang ke Bukit Muria untuk membawa Dewi Roroyono, Kakang. Tidak bisa, aku juga ikut. Kakang tunggu saja, biar saya mengambil Dewi Roroyono untuk Kakang. Jangan bantah lagi. Kalau begitu, kau hati-hati, Gentiri. Baik, Kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roroyono, kalau sekiranya kau belum siap untuk berumah tangga, katakan saja. Kamu bisa belajar ngaji dulu di sini bersama para santri yang lain. Saya sepenuhnya mengikuti kehendak Kang Mas Umar Said. Buatku tidak masalah kalau kau merasa tidak terpaksa. Lebih dari itu, hatimu harus bahagia. Saya sudah bahagia bisa mendapatkan laki-laki sebaik Kang Mas. Kalau begitu, secepatnya aku akan rembuk dengan ayahmu untuk merayakan pernikahan kita. Terima kasih Kang Mas. Saya ke belakang dulu. Jangan lupa untuk sholat Roroyono. Baik Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini, Fulan?
Ada maling Kanjeng Sunan. Dia memaksa Kanjeng Sunan. Terpaksa kami menggunakan kekerasan. Ini dia malingnya Kanjeng Sunan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kuburkan dia besok dengan layak. Baik Kanjeng Sunan. Kalian dengar tidak? Ada pencuri di pesantren Muria. Ah, yang benar kamu. Dapat cerita dari mana? Benar, kabarnya dia memuncul seorang wanita. Berani benar maling itu. Terus tertangkap tidak? Ya tertangkap. Bahkan dia mati terbunuh oleh santri-santri Kanjeng Sunan Muria. Maling goblok. Siapa sih malingnya? Katanya namanya Gentiri. Gentiri? Orang mana dia? Perasaan selama ini kita tidak pernah dengar yang namanya Gentiri ya. Roroyono, aku mau turun gunung. Ada yang harus kukunjungi. Anggaplah ini rumahmu sendiri dan kenali mereka semua. Baik, Kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ingat aku kan? Bawa apa aku kemari, Kang? Kang Mas Umar Said sedang turun gunung. Aku sengaja datang untuk membawamu dari sini, Roroyono. Aku tidak bisa tidur siang malam membayangkan dirimu. Kakang apa? Jangan kurang ajar. Siapa yang bisa melarang aku jatuh cinta sama kamu, Roroyono? Perasaanku tulus padamu. Kau juga tidak bisa melarangku. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Kang Mas Umar Said. Yang penting sekarang belum kan? Jadi, aku ingin kau ikut aku sekarang. Lepaskan, Kakang. Ayo. Ayo. Lepaskan. Karena kau, adikku jadi mati terbunuh. Aku tidak terima. Kau mengerti? Lepaskan. Lepaskan aku. Tolong. Ada apa itu? Baik, ayo ke sana. Tolong aku. Kapan kamu di sini? Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Kita sudah sampai di tempat guruku. Kau tidak mungkin lolos sekarang. Jadi, jangan berharap Sunan Muria akan membebaskanmu. Percuma. Sia-sia kebaikan yang sudah kamu lakukan untuk membebaskan Dewi Roroyono dari Adipati Patakwara. Sekarang, apa bedanya kamu dengan Adipati itu, ha? Kamu benar-benar tidak waras apa? Keblinger kamu. Tapi, aku ingin menikah dengan Dewi Roroyono, Guru. Menikah itu bisa terjadi kalau pihak wanita juga menginginkannya. Sekarang aku tanya Dewi Roroyono, kau bersedia menikah dengan muridku Kapa? Tidak, Wiku. Kau dengar Kapa? Kau dengar itu? Aku tidak tuli, Guru. Tapi, kenapa Guru tidak membela diriku? Hatimu buta karena nafsu iblismu, Kapa. Meskipun kau muridku, kau sudah keluar dari ajaranku. Sekarang kau tahu siapa yang kau hadapi. Bukan saja Sunan Muria, tapi gurumu Ki Ageng Ngerang. Kau sanggup menghadapi mereka, Kapa?
Sanggup, Guru. Untuk mempertahankan kehormatanku, aku sanggup. Bagus. Kau hadapi sendiri, karena aku tidak akan membantumu. Selamat datang di Pulau Seprapat, Kanjeng Sunan Muria. Terima kasih, Wikulodang. Apa kabar? Masih diberi umur, Kanjeng Sunan. Silakan mampir ke pondok. Tapi maaf, saya tidak ikut campur masalah muridku. Apapun yang dia lakukan menjadi tanggung jawab dia sendiri. Aku percaya Wikulodang orang yang arif dan bijaksana. Mari, silakan. Kang Mas Umar Said, kau inginkan Dewi Roroyono? Aku juga menginginkannya. Jadi, sebaiknya kita selesaikan dengan cara laki-laki. Bagus, Kapa. Tapi kau tidak belajar dari kematian adikmu Gentiri yang sia-sia. Sayangilah sisa hidupmu untuk berbuat baik. Baik menurutmu, belum tentu baik buatku. manusia yang mulia dengan adikmu. Tapi hidupmu harus berakhir jadi maling. Maling istri orang. Paman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebaikan itu bermacam-macam.
Walaupun menyingkirkan duri dari jalan, itu adalah kebaikan. Kalian akan mendapatkan pahala. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan, karena akan mendatangkan suatu keburukan. Kalian paham semua? Paham, Kanjeng. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Kanjeng Sunan. Kata Kanjeng Sunan, setan itu terbuat dari api. Sedangkan di hari kiamat nanti, setan pasti masuk neraka. Padahal neraka terbuat dari api. Apakah bisa setan terbakar oleh api itu, Kanjeng Sunan? Pertanyaan bagus. Coba kamu tampar teman kamu yang di sebelah. Tidak sungguhan. Coba saja. Aduh, Bagaimana? Sakit ditampar? sakit Kanjeng Sunan. Padahal yang dipakai menampar pipimu adalah tangan. Tangan terbuat dari kulit, bukan? Iya, Kanjeng Sunan. Pipimu terbuat dari kulit juga, bukan? Iya, Kanjeng Sunan. Kenapa kulit bertemu kulit bisa sakit? Iya, Kanjeng Sunan. Jadi, tidak ada bedanya setan masuk neraka. Setan pasti akan terbakar oleh api neraka. Walaupun setan itu terbuat dari api juga. Kalian paham? Paham, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang sekian dulu. Lain kali kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Kalijaga, tumben Kakang datang ke Cirebon. Pertama, aku ingin silaturahmi. Yang kedua, menyangkut soal Sesi Jenar. Oh iya, ini sudah 1 tahun dia diberi waktu oleh Kanjeng Sunan Giri. Itulah dia. Perkembangannya ternyata sangat menyedihkan. Ajarannya bahkan berkembang sangat luas. Jadi, saya diberikan amanat oleh Mufti Tanah Jawa, Kanjeng Sunan Giri, untuk memberikan hukuman kepada Sesi Jenar. Saya juga percaya Kakang Sunan Kalijaga mampu menandingi kesaktian Sesi Jenar. Saya datang untuk meminta doanya. Berilah saya sedikit ilmu untuk bekal. Kakang jauh lebih dari saya ilmu pengetahuannya. Jadi saya yakin Kakang bisa melakukan hukuman ini. Kalau begitu saya mantap. Sebelumnya, saya sudah mendatangi semua anggota Wali Songo untuk meminta dukungan. Doakan saya Adi Sunan Gunung Jati. Pasti Kakang. Pasti Allah akan mengabulkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian cukup berbuat baik. Menjadi baik itu sulit. Jadi kalau sudah berhasil jadi orang baik, berbahagialah. Itu perjuangan berat. Jadi tidak perlu sholat ya Kanjeng Sunan? Yang penting mengakui di dalam hati. Diresapi dalam-dalam, selebihnya melakukan perbuatan baik. Itu saja. Sembahyang juga tidak perlu ya Kanjeng Sunan? Sholat, sembahyang, itu sama saja. Nah, sekarang selesai wejangan hari ini. Apa yang saya katakan diamalkan ya. Baik Kanjeng Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah berbeda pendapat itu dilarang, Kakang Sunan Kalijaga? Rasulullah senang setiap umatnya berbeda pendapat. Khilafiyah itu wajar. Tapi kalau soal akidah, saya kira tetap sama. Bukankah akidah kita sama, yaitu Islam? Akidah kita memang sama, tapi syariah kita yang beda. Selain itu, kita hidup harus dibatasi dengan hukum. Hukum kan ketatanegaraan. Semua permukaan bumi tidak berhak diakui oleh kerajaan. Tetap saja aturan itu harus ada untuk membedakan antara kita dengan hewan. Apa yang Adi Siti Jenar sekarang ini ajarkan bukanlah ajaran Islam murni. Bahkan sidang para wali memutuskan bahwa ajaran itu sesat dan menyesatkan.
Jadi jelasnya, Kakang Kalijaga akan menghukum saya. Maaf Adi, saya hanya menjalankan amanah sidang para wali. Baiklah kalau begitu.